Gue mau lo tahu tongkrongan gue. Alfa mengeluarkan box dari dalam paperback bermerek itu. Fiana menatapnya tanpa bersuara. Lo pakai ini. Fiana meraih yang diangsurkan Alfa dengan ragu. Dia mendudukkan tubuhnya, membenarkan selimutnya juga. Fiana membuka bungkus yang terlihat mahal itu. Isinya ternyata sebuah gaun hitam yang bling-bling. Belum memakainya saja Fiana merinding. Itu bukan seleranya. Fiana menoleh saat Alfa membuka paperback lain. Isinya jaket berbulu yang mewah. Berwarna hitam senada. Terlihat halus dan tebal. Setebal harganya juga. Lebih baik lo mandi. Alfa bersiap, menata rambutnya yang membuatnya memamerkan jidat. Dia harus menyamar menjadi orang dewasa dan itu berhasil mengingat tubuhnya tumbuh tidak wajar. Menjulang tinggi bagai model pakaian olahraga. Umurnya memang sudah boleh masuk klub tapi tetap saja harus menyesuaikan diri. Jangan menjadi bocah di antara lautan manusia yang ada di sana. Fiana meraih kaos Alfa demi menutupi tubuhnya. Dia pun bergegas mandi dengan berat hati memakai gaun itu. Fiana gelisah tak nyaman. Alfa menatap Fiana dari atas ke bawah. Terlihat berdiri gelisah mencoba menurunkan gaun yang hanya sejengkal dari pahanya. Wow! Gumam Alfa dengan terpesona menatap kaki jenjang yang putih bersih alami. Terlihat terurus padahal tidak perawatan. Aku gak bisa. Fiana terlihat gelisah ingin menangis saking tidak nyaman. Harus bisa. Alfa mendekat, membelit pinggangnya lalu memempatgut bibirnya perlahan. Ciuman ternyata seenak itu. Ada sengatan menggetarkan jika itu dengan Fiana. Saatnya benerin rambut, make up. Bisik Alfa. Fiana terlihat pasrah walau gelisah tidak nyaman. Rambutnya diikalkan, bawahnya diwarnai dengan pewarna non-permanen lalu memakai make up namun tidak menor. Alfa sampai kehabisan kata-kata. Fiana bagai bebek berubah menjadi angsa. Kaki jenjangnya, wajah cantiknya. Rambutnya yang tergerai bergelombang dan gaun mewah dengan jaket bulu mahal itu membuat Fiana mempesona. Aku mau pulang, cicitnya tak nyaman, terutama rok dan sepatu heelsnya. Alfa mendekat, mengusap pipi Fiana lalu tersenyum lembut untuk yang pertama kalinya Alfa begitu. Terlihat terpesona. Ini baru istri gue. Alfa memeluk Fiana yang tebal oleh jaket bulu itu. Fiana terlihat menggemaskan menggunakannya. Kita clubbing malam ini, bisik Alfa. Fiana agak kaget. Ternyata klub itu seberisik ini. Dia merasa musik DJ itu mengganggu pendengarannya. Bau asap rokok dan bau lainnya menyatu pekat. Fiana sampai syok melihat betapa bebasnya mereka di lantai dansa. Alfa terus merangkul Fiana, membawanya ke tempat di mana dia dan kawan-kawan nongkrong. Fiana terlihat lega saat telinganya tidak terlalu kebisingan berada di tempat tongkrongan ini. Nah, datang juga dia, seru Anton senang lalu menatap takjub Fiana yang seperti berbeda orang. Memang ya, gadis cupu jika dipermak akan melebihi ekspektasi. Wah, siapa nih? Sambut Denny. Fiana kembali menegang gugup. Sekelilingnya banyak laki-laki, hanya beberapa wanita dewasa. Itu pun sibuk sendiri melayani pelanggannya. Fiana, pacar rahasia Alfa. Jawan Anton membantunya. Alfa memilih duduk tidak merespon si buaya Denny yang menatap Fiana penuh minat. Alfa tidak tahu manusia menyebalkan itu akan ada di sini malam ini. Alfa melirik Anwar kesal karena tidak diberitahu jika ada orang lain selain mereka bertiga. Fiana melirik Anton yang ditemani dua perempuan seksi. Terlihat buaya sekali. Dia harap Anton tidak terlibat dengan Putri. Hai, gue Denny. Fiana tersenyum kaku tanpa ingin membalas uluran tangan itu. Untungnya Alfa menepis itu. Lo mabuk, lebih baik pulang. Ketusnya.
CK. Gue gak mabuk. Padahal memang terlihat cukup mabuk. Alfa melirik Fendi yang sama tertarik pada sosok di sampingnya. Entah kenapa Alfa menganggapnya menyebalkan. Fen, lo bawa Denny pergi, perintah Alfa. Tapi, gue masih mau. Gue bilang bawa. Potongnya tegas. Fendi tidak bisa melawan lagi. Dia pun membawa Denny meninggalkan tempat itu. Fiana semakin tidak nyaman saat melihat Alfa marah-marah. Ternyata menyeramkan. Emang rese, kita gak niat ajak kok, Al. Tiba-tiba datang, ya kan War? Anwar mengangguk. Alfa tidak membahas lagi. Dia memilih mulai minum dan asyik menyesap rokok. Berbincang dengan beberapa kenalan yang menyapa. Fiana hanya diam mengamati. Bagaimana Anwar dan Anton yang mulai agak mabuk dan berjoget-joget bersama perempuan random. Alfa merebahkan punggungnya ke sofa lalu menoleh pada Fiana yang adem ayem bagai anak hilang. Alfa merangkul Fiana membuat Fiana setengah rebahan di pundak Alfa. Kalau ada yang ajakin kayak tadi, tolak aja, maaf sama pacar, bukannya panik. Mengingat itu Fiana malu plus masih ngeri. Masalahnya yang menggodanya bisa dibilang pria cukup dewasa. Maaf. Fiana agak berdebar saat tangan yang merangkulnya itu jemarinya mulai nakal masuk ke dalam jaket bulunya. Fiana sontak menatap Alfa dan menghalangi tubuh depannya agar tidak terlihat siapapun. Alfa. Cicit Fiana yang kini memeluk Alfa dari samping. Dia malu jika Alfa melakukan itu. Alfa mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka bersentuhan. Gue suami lo, bisiknya. Tetap aja salah, cicitnya. Ini tempat umum, lanjutnya menciut takut nan gelisah. Alfa mengecup pipi merona oleh make up itu. Saatnya kita joget, Alfa berdiri melepaskan Fiana lalu meraih jemarinya. Apa? Aku gak bisa, panik Fiana namun teredam musik. Fiana panik saat lautan manusia itu berjingkrak dan menggerakkan tubuhnya random. Alfa memeluk Fiana bagai bonekanya, dia kecupi dan peluk sambil bergoyang santai. Fiana mengerjap gugup, diam dalam pelukan Alfa yang terlihat seperti berbeda orang. Terlihat lebih ceria dan bebas. Fiana terengah gelisah saat di dalam mobil yang terparkir itu Alfa kembali melakukan peni 4-4N. Alfa selalu bergerak cepat bagai seorang ahli. Membuat Fiana bergetar berkali-kali. Sepertinya dia memang harus membiasakan itu. Alfa peluk Fiana yang besar oleh jaketnya itu. Dia terus menumbuknya tanpa peduli mobil bergoyang akibat ulahnya. Lo cantik malam ini, Ana. Bisik Alfa. Alfa bangga dengan kutukannya. Dia mengakui, bakatnya dalam B3 4 memang spesial. Apa malam ini lo pingsan lagi? Bisik Alfa serak dan kembali bergerak. Fiana terdengar M3N3S4H dalam tangisnya. Tidak sanggup lagi merasakan luapan yang menggetarkan jiwanya. Gue seneng punya istri, berbuat gini gak dosa, bisik Alfa. Lo makin kelihatan kaya aja, Melati menatap Fiana dari atas ke bawah. Bener kan, lo punya peliharaan orang kaya. Lo ngangkang buat dia biar dapat semua ini, tunjuknya pada sepatu baru yang dipakai Fiana. Padahal Fiana tidak meminta itu. Sepatu itu hadiah dari Bunda Alfa. Sepatu pasangan walau Alfa tidak memakainya ke sekolah. Aku gak kaya, Fiana mencicit dan canggung. Lo emang gak kaya, lo sangat miskin. Melati mencemooh. Lo deket sama Alfa, apa dia yang kasih semua ini? Lo ngangkang sama dia? Senyum miring merendahkan terbit. Fiana terlihat gelisah. Untuk B3 Ercin 4 memang melakukannya, tapi bukan untuk mendapat semua barang mewah ini. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai istri. Enggak, aku cuma deket aja,
Viana kian mencicit tidak percaya diri. Dia benarkan kacamatanya sekilas. Gak usah so polos, so suci, Melati membuka ponselnya. Lo jadi boneka Alfa kan? Ponsel itu diarahkan ke depan wajah Viana. Viana menahan nafas. Ada dirinya yang berdandan malam kemarin dengan Alfa yang merangkulnya mesra. Gue gak tahu apa yang Alfa incer dari lo yang jelek ini. Melati menepuk pipi Viana dengan senyum kecutnya. Gue sebarin gimana ya? Tanyanya santai. Jangan. Viana berseru cepat. Bisa ramai satu sekolah. Dia datang pun dengan terpaksa. Alfa tidak memberikan pilihan. Kalau gitu, lo setor uang ke gue. 200 sehari, Alfa kan kaya. Mel. Aku gak. Oh, lo mau gue sebarin? Potong Melati lalu menatap ponselnya. Pesan dari Anton muncul membuat Melati urung melanjutkan. Pokoknya harus ada kalau lo gak mau foto ini nyebar. Ancamnya. Viana terlihat gelisah, hampir menangis. Dia tidak mungkin bilang atau meminta uang jaminan itu. Apa yang harus dia lakukan? Alfa mengedarkan pandangan. Kemana perginya Viana? Dia melihat Putri namun tidak dengan Viana. Manis banget ya. Alfa melirik Anton. Putri, kok dia menarik ya? Padahal cupu gitu. Apa kita kena sindrom cupu? Kok asyik godain si bocil? Anwar menggeleng samar. Hati-hati, entar lo sakitin. Anak baik kayak dia gak cocok sama buaya kayak lo, sambarnya. Lo cari Viana, Al. Alfa tidak menjawab dan memilih memakan makanannya. Di tempat lain Viana kebingungan. Bagaimana bisa dia besok membawa uang yang Melati mau? Dia diberi bekal 100 sehari, itu pun dengan merasa terbebani. Viana cukup lama duduk di kloset. Hingga pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke kelas tanpa ingin ke kantin untuk mengisi perut. Viana keluar kelas, berpisah dengan Putri di depan kelas karena harus ke perpustakaan sedangkan dia sudah ditunggu Alfa di parkiran. Viana kembali gelisah. Bagaimana harinya besok? Apa dia harus bilang pada Alfa yang bisa saja memperkeruh keadaan? Aduh. Viana menyentuh keningnya yang menabrak punggung seseorang. Anwar menoleh. Lo gak apa-apa? Tanyanya. Enggak, Viana tersenyum sebiasa mungkin walau tetap canggung tak percaya diri. Alfa udah di parkiran, kita keluar duluan jadi dia udah nunggu cukup lama, Gi samperin, entar ngamuk, ujar Anton. Oh iya, makasih ya. Viana berjalan cepat meninggalkan keduanya. Tuh kan, kok lucu ya? Gue cari dulu si bocil seharian ini gak bikin dia manyun. Anton pun menjus masuk lagi ke dalam sekolah. Anwar hanya menggeleng dan melanjutkan langkahnya menuju parkiran setelah sebelumnya dia dari kantin. Alfa menoleh saat semerbak minyak wangi yang dia belikan untuk Viana menyapa hidungnya. Maaf, cicit Viana dengan jemari bertautan dan tatapan menunduk. Dia berdiri di samping Alfa yang sudah di atas motor. Naik, datar Alfa seolah tidak masalah dia menunggu. Dia serahkan helm yang memang khusus untuk Viana itu. Viana memakainya lalu naik. Dia masih diam seperti tengah memiliki beban yang memang adanya. Apa dia harus berbohong pada Alfa? Seperti membeli buku, tapi masa setiap hari. Tapi setidaknya besok dia selamat, mungkin bohong sekali tidak akan menjadi masalah. Motor Alfa melaju cukup cepat, hingga keduanya tak butuh waktu lama sampai di rumah. Viana turun, melepas helm dan menyerahkannya. Alfa. Alfa menoleh sekilas saat menyimpan dua helmnya itu. Sahutnya.
Aku. Kenapa gagap? Tanyanya datar, namun jemari tangan kirinya terulur mengusap sekilas pipi Viana. Viana merona samar. Anu. Apa besok aku boleh minta uang lebih? Aku ada buku yang mau dibeli, cicitnya. Alfa pikir apa? Dia hanya mengangguk lalu melangkah menuju ke dalam rumah dan Viana pun mengekorinya. Alfa sepertinya peka, ada yang tidak beres pada Viana seharian ini. Banyak melamun dan tidak fokus. Malamnya mereka benar-benar tidur. Alfa memberi Viana istirahat. Alfa akan mencari tahu secepatnya. Sejauh ini Anton belum memberitahu soal apapun semenjak dia yang mendekati Melati. Alfa yakin, ada yang tidak beres dengan perempuan itu. Viana seperti kalah olehnya. Paginya Viana bangun lebih dulu, tidak menyangka akan bisa tidur senyenyak itu. Perlahan dia menyingkirkan pelukan Alfa dan berhasil. Viana segera bersiap untuk pergi ke sekolah dengan kembali berdebar. Apa Alfa lupa soal uang yang dia pinta? Tapi ternyata tidak. Ada 100.000 2 lembar di dalam dompetnya. Bahkan ada uang 10.000 dan 5.000 sisa kemarin. Itu lebih dari cukup. Hari ini Viana tenang. Nah, cakep. Melati memasukkan uang itu ke dalam saku seragamnya lalu meninggalkan Viana yang menunduk lesu. Viana mencuci tangan lalu pergi dari toilet perempuan itu. Dia harus kembali ke meja yang dimana Alfa berada. Gue udah selesai, tolong lo bayar dulu. Alfa hendak beranjak namun Viana cekal dengan panik. Uangnya kan sudah tidak ada, diambil Melati. Maaf, aku udah bayar bukunya ke Putri, bohongnya dengan agak gelagapan dan panik. Anton dan Anwar hanya menatap kepanikan itu. Benar kata Alfa, ada yang tidak beres dengan Viana. Anton memutuskan pergi tanpa pamit, dia akan menyusul Putri dan menanyakan kebenarannya. Dan Putri menjawab tidak. Anton benar-benar menjadi yakin. Jangan kasih tahu Viana, kita lagi selidikin, kayaknya ada yang malakin Viana. Putri mengangguk, demi kebaikan sahabatnya dia akan mengikuti Anton. Viana merasa ada yang aneh dengan Alfa semenjak pulang sekolah. Apa dia ketahuan berbohong? Viana semakin gelisah. Makan malamnya tidak benar. Dia tidak bisa memasukkan makanan, pikirannya terlalu berisik. Bun, aku keluar bentar. Alfa beranjak, menepuk kepala Viana sambil lalu tanpa pamit dengan benar. Main kemana lagi? Udah malam juga, dumel Ayu yang sedang memakan cemilan dan nonton itu. Viana memilih tersenyum tipis, ikut menonton walau pikiran kemana-mana. Viana terhenyak saat sesuatu mengecup pipinya. Alfa kembali ke rumah, mengejutkannya dan Ayu. Lupa kunci, Alfa meraihnya lalu kembali pergi meninggalkan Viana yang bersemu malu. Ada Ayu yang melihatnya tadi. Viana membuka matanya saat melihat siluet di gelapnya kamar yang hanya mengandalkan lampu tidur. Viana kembali terpejam saat tahu itu Alfa yang sepertinya baru pulang entah main dari mana. Viana tidak tahu Alfa sudah dari lama pulang. Alfa melirik Viana seraya membuka selimut dan masuk ke dalamnya. Alfa terlihat lebih segar setelah membersihkan diri. Viana terlihat lelap menyamping ke arah Alfa. Posisi Viana memang tidak berubah, hanya matanya saja yang sempat terbuka. Alfa meraih ponsel dulu, dia belum ingin tidur. Ingin mengganggu Viana kasihan. Anton. Emang sakit tuh cewek. Anwar. Jangan dulu bertindak, Al. Entar Viana bisa aja jadi korban. Kita gak tahu apa yang jadi bahan ancamannya. Viana kalau ditanya bisa aja gak akan jujur. Anton. Bener tuh. Gue pepet dulu. Jagain Putri gue aja, entar diembat orang gue patah hati, gak bisa gue. Anwar. Paling Putri sukanya sama gue karena gue jagain dia. Anton.
Kata lo cuma kayak kakak ade. Anwar. Lo percaya? GBLK. Haha. Mi. Gue juga gak mungkin paksa Viana, yang ada dia trauma. Anwar. Muncul juga, kirain udah dikelonin bini. Mi. Gue ditinggal tidur. Anton. Kasihan, Yan dibangunin Al. Mi. Gak usah so perhatian. Anwar. Hahaha, Anton. Gue kira kita satu keluarga, ternyata salah. Gue perhatian salah, atau lo cemburu? Anwar. Cemburu sih gue yakin. Anton. Al, Anwar. Al, Anton. Kabur, anjir. Alfa menyimpan ponselnya ke nakas. Dia rebahan lalu menarik Viana yang hanya menggeliat kecil itu lalu memeluknya dan menjadikannya guling. Viana sudah siap dengan seragam yang rapih, memakai ransel mahal dan memasukkannya beberapa buku ke sana. Viana menatap dirinya sekali lagi. Sungguh seperti bukan Viana yang dirinya kenal. Pakaian bersih, memakai tas bermerek. Jika Tiara melihat, Viana pastikan kakaknya itu akan iri dan merebut semuanya seperti biasa. Ngapain? Viana tersentak dan berbalik cepat. Alfa hanya melirik dan melintas. Dia meraih jam tangan dan satu cincin hitam. Alfa melihat cincin pernikahannya dengan Viana. Tersimpan berdampingan. Lo suka jam tangan? Tanya Alfa seraya memakai jam tangannya. Bantu gue, biasanya juga sendiri tapi tiba-tiba ingin diurus. Viana mendekat, membantu memasangkan jam tangan itu dan Alfa hanya menatap lurus. Suka jam tangan? Ulang Alfa. Gak terlalu, lebih tepatnya tidak pernah beli. Tidak pernah pakai. Hanya Tiara yang sering beli dan pakai. Viana menghela nafas sabar tanpa sadar. Alfa melihat semua perubahan itu. Udah, cicitnya pelan lalu membenarkan letak kacamatanya. Alfa meraih kacamata itu hingga lepas. Viana sontak tidak bisa melihat jelas. Alfa mendekatkan wajahnya. Mau lasik? Enggak, mahal. Cicitnya. Lo harus. Alfa menabrakkan bibirnya ke bibir Viana sekilas lalu memasangkannya lagi dan pergi. Viana menelan ludah dan salah tingkah. Dengan segera meraih ransel lalu meninggalkan kamar. Sepertinya Viana lupa ponselnya tidak dibawa, mengingat biasanya tidak punya. Ciuman Alfa membuatnya tidak fokus. Mana ponsel? Alfa memakai helmnya. Viana memukul jidatnya. Di kamar, apa harus dibawa? Cicitnya tak enak hati. Naik, mau bawa atau tidak, Viana tetap sulit dihubungi. Benar-benar tidak biasa pegang ponsel. Viana pun memakai helm dan naik, dia peluk Alfa. Lumayan hangat, pagi ini mendung dan dingin. Alfa pun melaju, membelah jalanan dengan cepat agar tidak terkena hujan. Tak lama lagi hujan pasti akan turun. Dan benar saja, Alfa dan Viana sampai di kelas masing-masing hujan pun turun. Put, aku ke toilet bentar, Viana memeriksa uang di sakunya. Viana segera menyerahkan uang itu pada Melati, entah besok bagaimana. Alasan apa lagi yang harus dia buat? Apa pinjam saja pada Putri? Viana terus berjalan setelah berhasil memberikan uang pada Melati. Alfa yang berpapasan agak heran karena Viana seperti melamun. Berpikir serius sampai Anton juga menoleh saat sadar itu Viana. Kayaknya baru ketemu nenek sihir, celetuk Anwar. Viana, panggil Alfa tanpa nama panggilan. Viana agak tersentak lalu menoleh. Ya, sahutnya. Alfa hanya diam lalu pergi begitu saja membuat Viana terheran. Anton menggeleng melihat itu. Lagi sinting, lanjut jalan aja,
kata Anton sambil berjalan menyusul Alfa. Anwar hanya tersenyum dengan tenang lalu ikut mengekor. Viana mengerjap bingung lalu melanjutkan langkahnya untuk kembali ke kelas. Tidak ada yang spesial. Setelah belajar, pulang lalu sibuk mengerjakan PR di meja belajar Alfa. Terus begitu. Sudah 2 hari Alfa sering main keluar, membuat Viana lega karena Alfa tidak terlalu fokus dengan jatah. Dan hari ini Alfa ada di rumah, tengah mandi. Viana melirik jajaran buku, di sana ada dompet Alfa dan uang beberapa lembar 100 ribuan. Apa jika dia ambil satu akan ketahuan? Pikiran itu tiba-tiba muncul. Viana sudah sangat bingung. Melati tidak mau diajak negosiasi dengan hanya memberinya 100 ribu. Dengan jemari bergetar, Viana menyentuh uang itu. Jantungnya berdebar hebat, keringat bermunculan. Viana menelan ludah lalu menoleh ke belakang, Alfa masih di kamar mandi. Fokusnya kembali pada uang yang sudah dia sentuh. Ana. Viana beranjak cepat, meremas uang itu dalam kepalan tangannya dengan agak terengah syok. Ya. Cicitnya. Viana tidak bisa menutupi kepanikannya. Alfa berjalan santai, mendekat dengan pakaian rumahan yang santai. Dia membuka dompet, memasukkan uang itu ke dalamnya. Viana membeku, apa Alfa menyadari uangnya diambil? Ana, Alfa menyimpan dompet itu lalu mengukung Viana di meja belajar itu. Sontak Viana duduk tanpa bisa berdiri lagi saat Alfa mengukungnya. Ya. Alfa meraih kepalan tangan Viana, mencoba membukanya walau Viana mengeratkannya dengan panik. Apa harus begini? Bentak Alfa sampai Viana refleks membuka kepalan tangannya. Viana terisak panik, dia ketahuan mencuri. Betapa malunya. Alfa membuang uang itu ke lantai, lalu mengukung Viana lagi. Apa susah bilang minta? Bisik Alfa di depan bibir Viana. Viana semakin berderai air mata dan bergetar. Apa lo gak cukup curi perhatian gue? Lo mau curi uang gue juga? Viana menggeleng dan terisak. Maaf, cicitnya. Gue gak mau denger maaf, buat apa uang yang lo ambil itu? Desaknya. Viana hanya bisa terisak, tangisnya kian pecah membuat Alfa tidak bisa marah lagi. Alfa peluk, dia usap kepala dan punggung Viana. Jantungnya berdebar hebat. Pasti sangat terkejut, apalagi Alfa kelepasan membentaknya. Alfa mengurai pelukan, dia bingkai wajah Viana lalu dia empat bibirnya yang terisak sampai berhenti. Alfa angkat Viana ke dalam gendongannya lalu dia rebahkan di karpet berbulu itu. Alfa sengaja memancing uang itu demi menangkap basah Viana yang dia yakini tengah membutuhkan uang. Dan dugaannya benar. Viana nekat, membuat Alfa semakin penasaran. Kenapa Viana senekat itu? Viana masih bungkam. Tidak mau terbuka meski Alfa sudah teramat emosi. Jadi, gue harus kasih tahu Bunda. Ancam Alfa yang masih duduk di hadapan Viana yang sama duduk di atas kasur. Viana terlihat lemas, pasrah saja jika Alfa akan mengadukannya. Mungkin nasib kedepannya akan sama, dia dibuang. Seperti saat di rumahnya dulu. Tiara yang mencuri, Viana yang dituduh lalu dibenci satu keluarga. Kali ini Viana pasrah, akan menerimanya karena dia memang salah. Alfa menghembuskan nafasnya kesal. Viana terus tutup mulut. Gue bisa cari tahu sendiri. Viana tidak merespon juga. Itu lebih bagus. Viana hanya akan duduk menunggu di tempatnya sampai Alfa berhasil membantunya. Ana. Alfa meraih bahu Viana, menarik dagunya agar menatapnya. Viana menatap sendu, terlihat lelah. Astaga. Alfa jadi tidak tega terus memaksanya yang berakhir akan kembali membentaknya. Tidur. Alfa melepaskan jemarinya dari bahu Viana lalu turun untuk memakai pakaian lalu merapihkan dompetnya.
Alfa keluarkan 1 juta. Ini gue simpen di dompet, kasih tukang malak itu biar lo tenang. Jangan nyuri, gue gak suka. Bilang kalau kurang, dia masukkan uang itu ke dompet Viana. Viana menunduk dan terisak penuh penyesalan. Padahal Alfa akan memberikannya jika meminta, tapi kenapa sulit? Apakah karena kalut? Viana sungguh sangat menyesal. Maaf, gak akan lagi. Isak Viana. Pakai. Alfa mengangsurkan helm dan Viana mengambilnya lalu memakainya. Alfa membenarkan jaket Viana agar lebih tertutup, cuaca dingin bekas hujan. Viana dengan polosnya terus memakai helm, tidak gugup seperti biasanya mungkin karena fokusnya pada helm. Viana juga sudah mulai tenang karena ada uang untuk membayar melati selama 5 hari ke depan. Untuk selanjutnya Viana akan mencari pekerjaan. Putusnya setelah semalaman merasakan malu dan penyesalan. Alfa bersiap, menyalakan mesin dan saat itu Viana naik. Memeluk Alfa sebagai pegangan. Motor pun melaju cepat. Padahal sudah memakai jaket, tetap saja dingin. Apalagi kakinya, Viana tidak kuat. Mungkin karena memakai rok dan celana dalaman pun hanya sebatas rok yang di bawah lutut. Lampu merah menyapa. Alfa melirik kaki Viana lalu mengusapnya. Begitu dingin. Viana menatap jemari Alfa yang mengusap kakinya lalu melihat sekitar yang untungnya sibuk masing-masing. Udah, gak apa-apa. Kata Viana malu. Kaki lo dingin. Nanti juga. STT, diam aja. Viana pun tidak protes lagi. Dia menatap lampu lalu lintas yang terasa lama. Kenapa tidak berubah-ubah? Alfa menyudahinya lalu kembali melajukan motornya lebih cepat namun tetap hati-hati. Alfa begitu jago. Jam berapa sekarang? Alfa menepi di depan toko bubur lalu menatap jam yang melingkar di lengannya. Masih jam 6. Gumamnya. Alfa menoleh ke belakang. Turun. Kita belum sempat sarapan, ujarnya. Viana pun turun, melepas helmnya yang langsung Alfa ambil dan bawa ke dalam toko. Di daerah sini cukup rawan maling helm dan copet. Viana hanya mengekor lalu duduk di samping Alfa yang sudah memesan. Hanya keheningan di sekitar mereka, hingga pesanan pun datang. Bubur hangat di cuaca yang dingin. Pilihan yang tepat. Alfa mengusap kaki Viana sekilas. Viana sontak menoleh. Alfa melepas jaketnya lalu meletakkannya di paha Viana yang berhasil menutupi kakinya. Titip, jangan dipindah, kaki lo dingin, ujarnya datar. Viana pun urung protes. Ternyata Alfa hanya menitipkan jaketnya sekalian menghangatkan kakinya. Iya. Keduanya mulai memakan bubur. Viana terlihat menikmatinya, mungkin karena buburnya enak. Alfa meletakkan hati ayam yang dibumbui itu ke mangkuk Viana. Makan, gue gak terlalu suka, padahal dia memberikannya karena Viana terlihat suka. Olahraganya disatuin lagi. Gumam Viana agak sebal. Benar saja. Saat pemanasan, kelasnya dan Alfa kembali bersama. Seperti yang sudah-sudah, Alfa akan berada di belakangnya. Entah apa alasannya. Dan Alfa memiliki alasan. Agar belakang Viana tidak dinikmati laki-laki lain terkhusus teman-temannya yang agak M***sum. Viana, sekarang lari lagi ya? Estafet? Tanya Anton yang ada di samping Alfa. Viana menoleh lalu mengangguk. Katanya iya, campuran. Jawabnya pelan. Alfa hanya menatap wajah Viana yang kini mulai membaik. Perawatan wajahnya berhasil. Oke, anak-anak. Bapak yang akan menggantikan guru olahraga hari ini. Sekarang akan Bapak bagi regunya. Acak ya, campuran kelas. Yah. Suara-suara protes mulai terdengar namun tidak digubris.
Regu kelima. Alfa, Putri, Anwar dan Viana. Viana terhenyak, bagaimana bisa Putri bisa satu regu dan bahkan Alfa? Astaga, kebetulan yang sungguh. Semua pun berbaris sesuai regu. Gak usah gugup, kalah gue hukum. Bisik Alfa. Sontak Viana kian gugup. Dihukum? Apa hukumannya? Jantungnya berdebar gelisah. Anwar melirik itu. Dia menggeleng samar, pasti Alfa membuat Viana gugup. Reaksi Viana terlihat jelas. Via, tenang aja. Ini bukan pertandingan, buat nilai aja. Kalah gak masalah. Viana tersenyum tipis. Iya, balasnya dengan menatap Anwar tidak secanggung sebelumnya. Entah kenapa Viana merasa Anwar baik. Beda dengan Anton yang kadang sama usil seperti Alfa. Awas aja kalau kalah. Kini Putri juga menoleh pada Alfa. Dia jadi ikut gugup. Abain aja, kata Anwar lalu merangkul Putri dan Viana ke tempat yang lebih teduh. Alfa tidak terganggu, dia hanya berjalan santai mengikuti ketiganya. Gue pertama, Putri kedua, Viana ketiga dan lo keempat, bro. Kata Anwar. Alfa mengangguk setuju, Viana hanya diam gelisah. Sedangkan Putri terlihat tenang. Saatnya giliran kita, Anwar menepuk bahu Alfa. Keempatnya berdiri. Mulai saling menyemangati, walau hanya Anwar yang menyemangati. Anwar bersiap pertama, lalu Putri. Kini Viana dan Alfa berjalan beriringan. Hati-hati, lupain soal hukuman, gue bercanda, ujar Alfa yang terus berlalu. Viana tersenyum di tempatnya. Namun tetap saja, dia merasa gugup. Ayo. Sedikit lagi. Dengan gugup Viana terus berlari kencang, agar menjadi juara pertama dari regu 5, 6 dan 7. Viana melotot saat kakinya menabrak kakinya yang lain hingga dia terguling-guling bahkan menabrak kaki Alfa yang sama kaget. Alfa meraih tongkatnya lalu berlari mengabaikan Viana dulu. Viana akan diurus temannya yang lain. Dan pada akhirnya regu Alfa juara 1 walau ada rintangan jatuhnya Viana. Dengan tanpa menghentikan lari, Alfa mendekati Viana lagi. Dia tidak bisa berdiri, kakinya terkilir. Viana tengah dibantu Anwar, Anton dan Putri. Bahkan teman lain pun sempat membantu untuk menepikan Viana. Dasar ceroboh. Udah dibilangin hati-hati, omel Alfa lalu berjongkok, meraih kaki Viana. Ye. Namanya juga musibah, Al. Anton menggeleng samar. Viana hanya menunduk. Antara sakit dan malu walau senang karena Alfa berjuang hingga mereka juara 1. Bentar, Alfa meluruskan kaki lalu rebahan terlentang. Nafasnya masih terengah. Viana menatap wajah Alfa yang mengernyit dan memerah berkeringat. Viana mengeluarkan sapu tangan kecil lalu menyeka peluh di kening Alfa spontan. Alfa sontak menatapnya. Viana mengerjap gugup lalu menatap Anwar, Anton dan Putri yang menahan senyum geli. Astaga! Dia lupa sekitar. Kok kayak suami istri ya? Saling perhatian, sindir Anton.